Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masirul muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai pembuka kata, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada jamaah Laduna Ilma dalam majelis ilmu dengan mata kuliah Ma'rifatul Quran. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis yang memadai, baiklah mata kuliah Ma'rifatul Quran ini kita akan bagi dalam beberapa pokok bahasan yang akan segera dijelaskan. Silakan. Pokok bahasan Ma'rifatul Quran. Pertama, dari mana Al-Quran berasal? Kedua, Al-Quran diturunkan Allah ke Lauh Mahfudz dengan ilmunya. Ketiga, Al-Quran diturunkan Allah dari Lauh Mahfudz ke Kitabul Mubin dengan ilmunya. Keempat, Al-Quran dibawa turun oleh Jibril dari Kitabul Mubin ke dalam hati orang-orang yang diberi ilmu dengan perantaraan wahyu. Kelima, hakikat Al-Quran. Keenam, keutamaan Al-Quran. Dan ketujuh, fungsi Al-Quran. Pemirsa dan hadirin, segera kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Silakan. Pertama, dari mana Al-Quran berasal? Surah Al-Jasiyah ayat 2, artinya, kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Ini ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas, yang menjelaskan Al-Quran diturunkan dari Allah. Lanjut. Surah Asy-Syura ayat 192, artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Sangat muhkamat, sangat jelas. Tidak membutuhkan interpretasi yang lain. Jelas Al-Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicukupkan penjelasan tentang dari mana Al-Quran berasal. Kita masuk pada pokok bahasan yang berikut. Silakan. Kedua, Al-Quran diturunkan Allah ke Lauh Mahfudz dengan ilmunya. Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22, artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfudz. Al-Quran Majid pada Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang mulia, yang tersimpan atau tertera pada Lauhil Mahfuz. Apakah hadirin Lauhil Mahfuz ini? Ini ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena kita tidak mengetahui apa itu Lauhil Mahfuz. Allah hanya menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah ke Lauhil Mahfuz. Untuk memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan Lauhil Mahfuz, maka kita merujuk sebuah hadis Nabi yang kita terjemahkan secara bebas.
di mana Jibril bercerita, berkisah kepada Rasulullah. Hai Muhammad, tatkala aku diciptakan Allah, aku dalam keadaan berdiri tegak. Kepalaku mendongak ke atas. Manakala mula pertama aku membuka mata, yang aku lihat adalah 2 bilah papan, terbuat dari nur, terpampang di bawah ars. Papan yang satu bertuliskan Al-Fatihah, dan papan yang lain bertuliskan seluruh ayat Al-Quran. Jadi jelas saudara-saudara sekalian, dengan merujuk hadis ini, maka kita ketahui apa yang dimaksud dengan Lauhil Mahfuz. 2 bilah papan terbuat dari nur yang terpampang di bawah ars. Standar akademis telah terpenuhi karena masalah menjadi jelas. Kita lanjut. Ketiga, Al-Quran diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Kitab Mubin dengan ilmunya. Surah An-Naml ayat 75 artinya, tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam Kitab Mubin. Segala sesuatu termasuk Al-Quran terdapat dalam Kitabun Mubin. Kitabun Mubin ini memiliki beberapa nama. Kitabun Mubin, Kitabun Masturo, Kitabun Ma'nun, Umil Kitab, dan masih ada beberapa nama yang lain. Mari kita lanjut mencari penjelasan tambahan tentang Kitabun Mubin. Silakan. Surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 78 artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat karomah, Al-Quranul Karim pada Kitabim Mabnun. Al-Quranul Karim pada Kitabun Ma'nun. Kitabun Ma'nun adalah termasuk yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, Kitabun Mubin, Kitabun Masturo. Itu sama. Ia terpampang juga pada kitab itu. Lanjut, saudara. Keempat, Al-Quran dibawa turun oleh Jibril dari Kitab Mubin ke dalam hati orang-orang yang diberi ilmu dengan perantaraan wahyu. Surah Asy-Syura ayat 193 sampai 194 artinya, dia Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran dibawa turun oleh Jibril alaihissalam dari Kitabun Mubin atau Kitabun Masturo atau Kitabun Ma'nun ke dalam hati Rasulullah Muhammad. Kita mengadakan suatu evaluasi, hadirin sekalian dan pemirsa di rumah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah, dari hadiratullah, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Selanjutnya diturunkan kepada Kitabun Mubin. Dari Kitabun Mubin, Allah memerintah Jibril menurunkan wahyu Al-Quran ke dalam hati Muhammad. Mengapa tidak Allah bertindak saja langsung dari sisinya ke hati Rasulullah? Mengapa harus membuat tahapan-tahapan yang demikian? Itu tidak ada lain karena keperkasaan Al-Quran. Semisal diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada hati Rasul yang di bumi, maka bumi ini musnah oleh kebesaran Al-Quran. Maka Al-Quran dikurangi kadar kehebatannya, keperkasaannya. Dari sisi Subhanahu wa ta'ala direfleksikan kepada Lauhil Mahfuz. Jadi yang dimaksud turun bukan Al-Quran di sisi Allah habis lalu turun ke Lauhil Mahfuz, tetapi dari sisi Allah tetap ada ilmi Allah. Ia direfleksikan pada 2 keping papan yang terbuat daripada nur, Lauhil Mahfuz yang terpampang di bawah ars.
dari Lauhil Mahfuz direfleksikan pula. Bukan berarti yang di Lauhil Mahfuz habis dan diturunkan ke Kitabun Mubin. Tetapi yang di Lauhil Mahfuz tetap Al-Quran ada di situ. Juga ada di Kitabun Mubin. Wallahu mi waraihi muhitu bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhil Mahfuz. Quran berada tetap di Lauhil Mahfuz. Di sini hadirin sekalian dan pemirsa, kita dapat mencintai Al-Quran. Bahwa kitab kita itu agung adanya. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Sampai di situkah Al-Quran diturunkan? Dari Allah ke Lauhil Mahfuz, ke Kitabun Mubin, dan ke hati Rasul Muhammad. Apakah hati Rasul Muhammad merupakan terminal akhir turunnya Al-Quran? Mari kita mengikut jejak berikut. Silakan. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sebenarnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ini bahasa Arab, saudara sekalian. Coba kita redaksional dirubah. Tetapi tetap mempunyai makna yang sama. Firman Allah berkata, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Kita rubah redaksional. Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, terdapat Al-Quran, ayat-ayat yang nyata. Maka apakah Al-Quran bertempat di mana? Maka jelas Al-Quran berada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tepatnya di mana? Kita merujuk pada ayat pertama. Diturunkan Jibril pada hati Muhammad. Diturunkan pula Al-Quran di dalam dada, tepatnya di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Pemirsa dan hadirin sekalian, turunnya refleksi Al-Quran jelas. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz, ke Kitabun Mubin atau Kitabun Masturo, atau Kitabun Ma'nun, dan masih ada nama-nama yang lain. Lalu turun kepada hati Rasul Muhammad dan hati orang-orang yang diberi ilmu. Saya rasa telah memenuhi standar akademis. Silakan masuk pada pokok bahasan berikut. Kelima, hakikat Al-Quran. Surah Asyura ayat 52 artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur. Kami menjadikan Al-Quran itu nur. Kami turunkan ruh Al-Quran. Kita membahas pokok bahasan apakah hakikat Al-Quran. Maka dengan ayat ini terjawab. Al-Quran adalah nur yang bersifat atau berfungsi sebagai ruh. Manakala disebutkan ruh, berarti Al-Quran hidup. Manusia hidup karena ada ruh di dalamnya. Malaikat hidup karena ada ruh. Jin hidup karena ada ruh. Maka segala sesuatu yang hidup, maka ia memiliki ruh. Yang memiliki ruh adalah pasti hidup. Sedang fungsi daripada ruh adalah panca indera. Manusia bisa melihat karena ada ruh. Manusia bisa mendengar karena ada ruh. Manusia punya perasaan karena ada ruh. Maka Al-Quran pun sama. Al-Quran bisa mencintai seseorang. Al-Quran bisa melihat. Al-Quran bisa mendengar. Al-Quran bisa melaknat. Al-Quran bisa rindu kepada seseorang. Karena Al-Quran itu hidup. Maka alangkah nistanya orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran di kepalanya, tetapi tidak turun ruh Al-Quran di dadanya.
Al-Quran tidak menyukai ia karena sum'ah, karena riya, dan lain-lain perilaku yang tidak benar. Maka hadirin sekalian, jamaah laduna ilma, hendaklah kalian mendalami Al-Quran. Tetapi yang terpenting, buatlah diri saudara dicintai Al-Quran. Bagaimana untuk dapat dicintai oleh Al-Quran? Berpribadilah semacam pribadi Al-Quran. Semua yang tidak disukai Al-Quran tinggalkan. Dan semua yang dicintai Al-Quran laksanakan. Maka saudara adalah manusia yang dicintai oleh Al-Quran. Maka dengan seizin Allah, pasti Al-Quran akan diturunkan Jibril alaihissalam ke dalam kolbu saudara. Bagaimana pula, saudara sekalian, di dalam kolbu ada ruh manusia, ruh insani. Al-Quran ditempatkan pula di situ. Maka terjadi gabungan dua ruh. Ruhul insani, ruh pribadi manusia, dan ruhul Quran. Himpunan dua ruh. Ruhul insani bergabung, menyelimuti ruh insani, diselimuti oleh ruh Al-Quran. Inilah yang disebut ilmi. Dan orangnya disebut alim. Pada jamaknya disebut ulama. Hadirin sekalian, hakikat ilmi dan hakikat Al-Quran telah kita ketahui. Mari kita lanjut pada pokok bahasan berikut. Keenam, keutamaan Al-Quran. Surah Yasin ayat 1-2 artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, Al-Quranul Hakim. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah, Al-Quranul Hakim. Itu keutamaan Al-Quran. Di dalamnya banyak kandungan hikmah. Science, knowledge. Pengetahuan dalam seluruh sisi terkandung di dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang mencermati dan mendapat hidayah Allah. Menerima nurul hikmah. Mereka akan dapat memetik pelajaran. Pengetahuan-pengetahuan luas terkandung di dalam Al-Quran. Adakah keutamaan Al-Quran yang lain? Silakan. Surah Al-Buruj ayat 21 artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, Quranun Majid. Al-Quran itu mulia, Majid, Quranun Majid. Dimuliakan Allah, dimuliakan oleh nabi-nabi, dimuliakan oleh malaikat, dimuliakan oleh para syuhada. Seluruh jagat raya yang dimana mereka adalah orang-orang atau makhluk yang diridhoi Allah memuliakan Al-Quran, kecuali iblis laknatullah dan setan pembantunya. Maka Al-Quran disebut Majid. Manakala Al-Quran berada di dalam dada manusia, mereka alim, maka kemampuan, keutamaan Al-Quran merembet, meradiasi orangnya. Maka orang alim akan menjadi mulia. Dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat, para wali, dan dimuliakan pada ruang lingkup kehidupan dia sendiri. Pemirsa dan hadirin sekalian, mari kita lanjut. Apakah masih ada keutamaan Al-Quran? Silakan. Surah Al-Hijr ayat 87 artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, Al-Quranul Azim. Al-Quran yang agung. Bagaimana Al-Quran tidak agung? Al-Quran bukan diambil dari neraka, hadirin sekalian. Bukan dari surga. Al-Quran agung, datang dari Sang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempatkan awalnya pada tempat yang sangat agung, Lauhil Mahfuz. Penempatan kedua juga di tempat yang maha agung, Kitabun Mubin. Ditempatkan akhir pada tempat yang agung pula, Qalbu Rasul Muhammad,
dan kolbu orang-orang beriman. Ia tidak ditempatkan pada kolbu yang kotor. Kita lacak lebih lanjut. Surah Al-Waqiah ayat 77 artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat karomah, Al-Quranul Karim. Bacaan yang karomah, keramat, sakti. Al-Quranul Karim. Karim itu karomah, karomah itu keramat, keramat itu sakti. Bagaimana Al-Quran tidak sakti bila ayat Al-Quran sendiri menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabali la ra'aitahu khoshi'a mutasadiya min khosyiatillah." Seandainya Al-Quran ditimpakan pada gunung, maka gunung itu pecah belah karena takut pada Tuhannya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'ah. Bila ada bacaan, kitab bacaan yang bisa menjalankan gunung-gunung, membelah bumi dan menghidupkan orang mati untuk dipercakapkan kembali, maka kitab itu adalah Quran. Walaupun orang kafir tidak mempercayainya. Ini karomah Al-Quran. Dan masih kita bisa bicara panjang, tetapi durasi yang singkat tidak mengizinkan untuk membahas Al-Quran secara tuntas. Kita tambah. Surah Fusilat ayat 41 artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang perkasa, kitabun aziz. Kitabun aziz, kitab yang perkasa. Ini sulit diterjemahkan. Perkasa itu kata yang universal. Sifatnya menyeluruh. Perkasa, hebat, tidak terkalahkan, unggul. Jadi saya tidak bisa berbicara dengan kata-kata untuk membahas perkasa ini. Kita cukupkan tentang pembahasan keutamaan Al-Quran. Kita masuk pada bahasan berikut. Silakan. Ketujuh, fungsi Al-Quran. Pertama, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur, cahaya yang terang benderang. Kedua, berfungsi sebagai ilmu di dalam dada orang alim. Ketiga, sebagai imam dan rahmat. Keempat, sebagai obat dan rahmat. Kelima, sebagai peringatan bagi semesta alam. Cukup. Durasi tidak cukup. Kita ambil beberapa pokok bahagian saja tentang fungsi Al-Quran. Silakan. Ada berapa semua fungsi Al-Quran? 14. Ambil aja 3. Silakan. Surah Ibrahim ayat 1 artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada nur terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Zulumah ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bagaimana Al-Quran bisa berfungsi begitu? Ngomongnya panjang, bisa 1 minggu. Tidak cukup pada majelis ilmu yang singkat ini. Lanjut. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Telah dibahas. Lanjut. Surah Al-Ahqaf ayat 12 artinya, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat. Kitab Musa itu imam. Kitab Musa imamah. Manakala kitab Musa Taurat itu imam, sangat mungkin pula Al-Quran adalah imam. Karena ia mempunyai induk yang satu. Al-Fatihah adalah umul kitab. Induknya, anaknya ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Manakala Taurat imam, pasti yang lain imam pula. Tetapi tidak bisa membicarakan agama tanpa dalil.
Kita merujuk sebuah hadis. Silakan. Hadis riwayat Ibnu Syahin dalam As-Sunnah dan Ibnu Mardawiyah dari Ali, dikutip dari kitab Al-Jami'u Sagir 3 halaman 466, artinya kamu harus berpegang pada Al-Quran, maka jadikanlah ia imam dan qaidan. Cukup. Berpeganglah kamu pada Al-Quran, jadikan dia imam dan qaidan. Qaidan itu adalah pemimpin hidup. Way of life. Pandu kehidupan. Kita cukupkan. Kita masuk pada pokok bahasan berikut. Surah Al-Isra ayat 82 artinya Pokok bahasan yang lain. Telah selesai. Bagaimana untuk mengenal Al-Quranul Karim lebih sempurna? Tidak ada cara lain, saudara sekalian. Melainkan saudara harus mencari guru pembimbing, alim pewaris Nabi. Orang-orang yang langsung dididik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah guru pembimbing? Mari kita merujuk pada salah satu ayat Al-Quran. Silakan. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka. Cukup. Telah kami jadikan mereka itu imam-imam yang tugasnya memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan kebenaran. Shiratal mustaqim, tentang rahasia Al-Quranul Karim. Maka untuk mengenal Al-Quran secara benar, saudara harus mencari imam yang tugasnya memberi petunjuk dan mereka mampu menerima wahyu. Silakan baca sekali lagi, saudara Novel. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka. Cukup. Diwahyukan kepada para imam-imam ajaran langsung dari sisi Allah. Kita rujuk Al-Quran, Al-Baqarah 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mendidikmu, Allah mengajarmu, Allah mengarahmu, Allah membuka rahasia ilmu makrifat kepadamu. Inilah guru pembimbing, alim pewaris Nabi. Lanjut, saudara Novel. Hadis riwayat Uqaili, Ibnu Adi, Tabrani dalam Al-Kabir dan Hakim dari Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Adi dan Hakim dari Jabir, dikutip dari kitab Al-Jami'u Sagir 2 halaman 193, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa menghendaki ilmu, maka hendaklah dia mendatangi pintu. Rasul Muhammad adalah gudang atau kota ilmu, pintunya Ali. Siapa suka ilmu, datangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamatullah wajah. Sekarang Sayyidina Ali tidak ada lagi. Kemana kita mencari Sayyidina Ali? Cari nasab-nasab ilmu. Yang orang-orang dengan seizin Allah mendapat ilmu dari Sayyidina Ali turun kepada Hasan Husain, turun berikut kepada para alim-alim bilah. Manakala saudara tidak mendapatkannya, saudara dapat melakukan sholat hajat. Bertanyalah kepada Sang Maha Penjawab, Allah Azizul Hakim. Ya Allah, siapakah yang memiliki ilmu pada nasab Sayyidina Ali karamatullah wajah di Sulawesi Utara ini? Saya ingin berguru agar mengenal Engkau ya Allah. Tanya kepada Allah yang maha mengetahui. Bila ditanya tentang aku, hai Muhammad,
Jawablah aku dekat. Menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Tanya kepada Allah. Jangan saudara mencari guru pakai otak. Jangan saudara mencari guru menggunakan nalar, daya analisis. Manakala jenggotnya panjang, dialah alim. Bukan begitu saudara mencari guru. Tanya kepada Sang Maha Guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara akan dituntun dalam kebenaran. Ditunjukkan siapa guru, pembimbing, alim, pewaris Nabi. Saudara, kita tutup dengan sebuah hadis yang sangat menarik. Silakan. Hadis riwayat Ad-Dailami, juz 1, nomor 105. Artinya, dari Abdullah bin Said, Rasulullah bersabda, aku adalah kota ilmu, Abu Bakar fondasinya, Umar temboknya, Utsman atapnya, dan Ali pintunya. Bila mana ada fondasi, ada dinding, tembok, ada atap, maka itu mengisyaratkan sebuah bangunan. Maka Rasul berkata, akulah bangunan ilmu. Akulah bangunan ilmi. Abu Bakar Siddiq itu fondasinya. Mengapa Abu Bakar Siddiq? Karena beliau adalah pencinta Nabi. Ketawa Abu Bakar Siddiq mirip Rasul. Tidurnya mirip Rasul. Makannya mirip Rasul. Sholatnya mirip Rasul. Buang airnya mirip Rasul. Tertawanya mirip Rasul. Karena sangat mencintai. Maka terjadi suatu kemiripan. Penuntut ilmu hendaklah mencintai Nabi. Dan mengikuti segala perilaku dalam hidup beliau. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah temboknya. Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Furqan, pembeda antara salah dan benar. Antara hak dan batil. Ikutilah Umar. Benar-benar saudara mengikut jalan kebenaran. Bedakan yang salah dan bedakan yang benar. Utsman adalah atapnya. Utsman adalah Jami'il Quran. Penghimpun Quran. Ahli hadis. Jadi orang-orang yang akan menuntut ilmu harus menguasai hukum-hukum syariat. Dan yang terakhir, mencari guru yang bernasab langsung dari Sayyidina Ali karomatullah wajah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.